Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih kitab Matan Abi Syuja rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, kita Bapak Ibu masih di pembahasan Kitabut Thaharah. Dan insyaallah barangkali sesudah pertemuan kali ini kita ke depan akan membahas Kitabus Shalah. Merupakan salah satu syarat sah salat itu adalah kita harus suci badan kita dari hadas dan najis. Ya. Salah satu syarat sah salat kita yang nanti akan kita bahas tentang pembahasan sholat adalah salah satu syaratnya badan kita harus suci dari hadas dan najis, baik hadas besar maupun hadas kecil. Pembahasan tentang hadas itu sudah kita bahas sebelum ini, ya, hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana hadas besar itu terjadi, apa saja yang menyebabkannya, dan tentang kaifiat mandi wajib. Demikian juga hadas kecil, bagaimana supaya kita bisa suci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu dan kalau tidak ada air dengan bertayamum. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang najis. Ya, kita harus mengetahui apa saja benda-benda najis itu dan bagaimana cara bersuci darinya supaya ibadah kita, terutama sholat, ya, yang salah satu syarat sahnya suci dari hadas dan najis, maka harus tahu kita apa saja najis-najis itu. Najis itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang kotor. Najis secara bahasa berarti sesuatu yang kotor. Adapun secara istilah adalah hal-hal yang kotor yang harus kita jauhi. Hal-hal yang kotor yang harus kita jauhi. Karena kalau kita terkena najis, ya, tentu kita tidak suci lagi. Dan ada ibadah-ibadah yang kita tidak sah melakukannya kalau badan kita terkena najis. Jangankan beribadah, bertemu dengan teman saja, kalau badan kita bau apalagi kena najis, tentu kita merasa tidak nyaman, tidak enak. Taib. Jadi apa saja najis itu dijelaskan oleh Syekh Abu Syuja rahimahullah. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilain najisun. Semua yang keluar, yang cair, ya, yang cair, bukan yang padat, dari jalan depan maupun jalan belakang, yaitu jalan depan maksudnya adalah kemaluan, jalan belakang adalah dubur, itu adalah najis. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang normal, maupun yang tidak lazim, tidak normal. Apa yang lazim atau normal biasa? Kalau dari depan itu adalah air seni. Kalau dari belakang itu adalah kotoran manusia, ya, yaitu buang air besar. Itu adalah najis. Demikian juga yang tidak lazim.
Yang tidak lazim seperti misalnya darah keluar atau berupa nanah, itu semuanya dihukumi najis. Kemudian ada juga selain itu yang keluar dari kemaluan manusia, ada namanya madhi. Ya. Madhi itu biasa adalah keluar dari kemaluan laki-laki, dan itu biasanya karena bergeloranya syahwat, bergeloranya birahi, ya. Dan dia biasa keluar sebelum keluarnya air mani. Jadi madhi itu hukumnya adalah najis, ya, harus dibersihkan. Dibersihkan dengan membuang kotorannya, membuang madhinya, dan dibasuh dengan air. Apa buktinya bahwa madhi itu najis? Buktinya adalah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang madhi, ya, ada seorang sahabat yang sering mengeluarkan madhi, maka beliau memerintahkan sahabatnya, temannya, untuk menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW, apa hukumnya itu, apakah itu najis atau bukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaksil dzakarahu wa yatawadda. Maka kalau keluar madhi, hendaklah dia bersihkan, ya, bersihkan tempat keluarnya, bersihkan kemaluannya, dan dia berwudu. Jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa madhi itu najis dan dia kalau keluar membatalkan wudu. Ya, jadi dia bukan mani. Kemudian yang keluar dari kemaluan juga ada namanya mani. Apakah mani itu najis? Ulama sepakat bahwa mani itu tidak najis. Ya, jadi dia suci. Jadi ketika kita mendapati di badan atau di baju ada bekas mani, itu tidak perlu dibasuh. Bisa pakaian yang terkena mani itu dipakai untuk sholat karena dia bukan najis. Apa dalilnya menunjukkan bahwa mani itu tidak najis? Yaitu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa dahulu aku pernah menggosok-gosokkan di pakaian Rasulullah SAW bekas maninya. Ya, kemudian beliau sholat memakai pakaian tersebut. Jadi wajah istidlalnya adalah kalaulah mani itu najis, maka tidak cukup sekedar digosok-gosokkan begini, sekedar digosok-gosok, ya, oret-oret mau dibersihkan begini dengan kuku, tidak cukup kalau itu najis, harus dengan dibasuh dengan air, dibuang maninya itu sampai bersih, kalau itu adalah najis. Tapi itu tidak dilakukan. Itu menunjukkan bahwa mani itu adalah suci. Dan dalil lain tentunya adalah kalau mani itu najis, tentu manusia juga semuanya adalah najis karena manusia berasal dari air mani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami sudah memuliakan bani Adam, anak manusia, anak Adam. Salah satu bentuk pemuliaannya adalah menjadikan manusia itu tidaklah makhluk yang najis. Taib, selanjutnya beliau mengatakan, Syekh Abu Syuja' rahimahullah, wa ghuslu jami' al-abwal wal arwath wajibun. Jadi semua yang keluar, ya, semua yang keluar
dari kemaluan manusia maupun dari lubang duburnya itu wajib untuk dibasuh, wajib untuk dibersihkan. Ya, tidak boleh kita buang air kecil atau buang air besar, terus kita tidak bersuci. Itu harus bersuci, ya, karena itu adalah najis. Jadi bekasnya itu juga najis, maka harus bersuci. Kalau tidak bersuci sesudah buang hajat, maka kita akan terancam, ya, terancam mendapatkan siksa kelak di liang lahat, di siksa kubur. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersama sahabat melewati 2 kuburan yang penghuninya sedang disiksa, ya, penghuninya sedang disiksa menyebabkan hewan kendaraan mereka berontak, tidak tenang berjalan. Rasulullah memberitahu bahwa 2 penghuni kuburan itu sedang disiksa. Salah satunya adalah karena buang hajat tidak bersuci sesudahnya. Yang satu lagi karena perbuatan namimah. Jadi yang keluar itu wajib dibersihkan, dan itu najis kalau itu najis itu mengenai sesuatu yang harus kita harus kita pakai atau kita perlu, maka itu juga harus dibersihkan. Sebagaimana ketika suatu hari ada seorang badui masuk masjid, ya, masuk masjid di mana Rasulullah SAW sedang menyampaikan ceramah, sedang menyampaikan kajian kepada sahabat. Kemudian tiba-tiba badui itu, namanya orang kampung, biasa hidup mungkin di hutan, padang pasir, sembarangan saja, maaf cakap, buang air. Maka dia juga di situ langsung buang air. Maka para sahabat heran dan marah-marah, tapi Rasulullah memerintahkan mereka untuk biarkan saja supaya selesai dahulu si badui tadi untuk membuang hajatnya. Sesudah itu Rasulullah meminta segayung, ya, seember air dan disiramkan di atas tempat najis tersebut, ya, tempat air seni yang dikeluarkan tadi itu. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa kotoran manusia itu adalah najis dan harus dibersihkan, dan kita juga harus bersuci ketika kita sudah buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian sesudah ini Bapak Ibu, kita akan masih melanjutkan tentang pembahasan najis. Kita akan membahas tentang air seni, ya. Air seni bayi laki-laki, apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Jadi jangan kemana-mana dahulu, insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini.